setelah itu nanti diatur memang ada konfirmasi itu ya. Kalau itu yang mulia, ini dari LPSK sudah hadir. Ya, silakan itu. Tolong surat tugasnya dulu. Betul nggak saudara dengan perintah ini juga perlu melihat. Bukan surat tugasnya. Surat tugas. Jadi surat tugasnya belum. Tapi ada pengenanya kayak gini yang boleh. Baik, silakan. Ya. Jadi saudara hanya duduk mendengarkan ya. Ya. Baik, silakan. Yang mulia, walaupun kita mengatakan kepada sahabat dari LPSK, Kemana? Silakan duduk. Silakan. Gimana? jadi apa yang ditanyakan oleh saya betul, tidak cukup itu menunjukkan identitas, tapi adalah tugas di situ. Dan saya kira lembaga LPSK kan tidak tergambar, tapi nggak apa-apa kalau itu. Ya, tadi surat tugas ID ya. Ah. Nanti disusulkan surat yang ada. Untuk catatan saja, yang mulia. Ya, baik. Silakan. Silakan. Terima kasih yang mulia atas kesempatan yang diberikan kami. Sejak awal tadi pagi di awal sidang, ternyata saksi KC menandatangani dan memberikan keterangan di dalam 4 buah berita acara pemeriksaan. Ya. Tanggal 16 September 21, 22 September 21, 23 September 21, dan 3 November 2022. Saya ingin bertanya dalam ruang lingkup apa yang diberikan oleh saksi di dalam BAP tersebut. Yang pertama, untuk keterangan saksi KC di dalam BAP tertanggal 16 September 2021, jawaban atas pertanyaan nomor 6, nomor 5. Ya. Atas pertanyaan penyidik nomor 5 di BAP tanggal 16 September 2021, saksi KC mengatakan, saya mengalami penganiayaan di rutan Bareskrim Kamar 11 hari Kamis dini hari sekira jam 00 sampai dengan 01 WIB. Pertanyaan saya, pada saat itu, saudara saksi, Iya. nggak apa-apa boleh lihat saya. Saya terus dulu. Presiden juga. Iya. Bahasa Indonesia sama. Bapak tidak usah takut, karena saya sudah berjanji tidak akan melakukan publikasi. Ya, langsung aja pertanyaan. Pada waktu Pak saksi masuk di pintu depan rutan Bareskrim, dikawal oleh Bribda Sigit. Saudara saksi tadi bilang ketemu dengan saya. Baru bersama-sama kita beriringan menuju ke kamar 11, tempat kamar yang disiapkan untuk saudara saksi. Pada saat itu, tadi kurang jelas. Apakah di Selasa itu jalan sampai ke kamar 11? Ada tahanan lain berada di luar kamar masing-masing atau sepi? Saudara terdakwa mohon maaf karena waktu sudah lama dan saya sedang saksikan. Jadi kalau saya lupa, jadi mohon maaf kalau tidak semuanya saya ingat. Baik. Tadi Pak Jaksa sempat menunjukkan video CCTV pada saat pertama kali masuk. Di depan kamar 11 itu ternyata sepi, tidak ada orang lain selain Pak Bribda Sigit dengan coki RT, baru di belakangnya nyusul saya pakai jaket. Begitu Pak ya? Ya. Dalam CCTV tadi. Dan tidak ada tahanan lain di sebelah-sebelahnya kamar 11.
Karena memang saat itu mereka semua ada di dalam kamar di keong. Ya. Kemudian yang kedua pertanyaannya, pada saat Bapak berjalan dari pintu masuk sampai dengan ke kamar 11, apakah ada tahanan-tahanan lain dari dalam kamarnya begitu melihat saudara KC itu berteriak atau mengumpat saudara? Ada itu. Bapak kasus apa kamu bersih? Ini yang melempari pakai untuk rokok. Sebentar, ini maksud saya pada saat Bapak jalan dari pintu masuk sampai ke kamar 11, belum sampai di kamar 11. Ya. Jadi di luar dari kamar-kamar yang Bapak lewati itu tidak ada yang berteriak-teriak pada Bapak? Yang berteriak tidak ada memang. Tidak ada ya? Baik, berarti sepi Pak ya? Sepi. Oke. Setelah masuk di kamar 11, tadi Bapak bilang pakaian-pakaian diperiksa, kemudian Bapak dikunci dari luar ya? Ya. Pada saat itu Bapak duduk dalam kamar sendiri kan? Betul. Betul. Apa kelihatan ada orang yang mengunci gembok keluar kamar 11 dari dalam? Apa kelihatan? Kalau melihat tidak ada terhalang tembok. Baik. Artinya Bapak tidak melihat siapa yang mengunci di pintu keluar kamar 11 ya? Karena memang terhalang tembok. Ya. Dan memang pintu itu ada plat besinya ya Pak? Ya. Baik. Kemudian setelah Bapak sendirian keluar, tadi Bapak bilang menjawab pertanyaan jaksa bahwa Bapak mendengar saya memberi pengumuman sepertinya berbicara dengan mikrofon, loudspeaker, menerangkan ini KC kasus penista agama begitu mungkin ya, Bapak bilang seperti itu kan? Atau besoknya 3 hari kemudian kita duduk malam-malam, kemudian saya meminta coki untuk menyerahkan mikrofon dari dalam, Bapak ngomong minta maaf dan kita semua bermaaf-maafan, gimana? Itu sudah 3 hari Pak, iya, seperti itu. Masih mikrofon kita memang sering ada warga baru. Ya. Artinya yang saya berbicara melalui mikrofon menjelaskan kepada tahanan lain sementara Bapak di kamar 11 itu kejadian hari Minggu tanggal 29 Agustus setelah Isya. Saya ingatkan kembali peristiwanya karena kita alami sama-sama. Setelah kejadian tanggal 26 dini hari itu, 3 malam setelahnya, hari Minggu malam tanggal 29 setelah Isya, saya mengumpulkan seluruh tahanan lain duduk dengan mikrofon betul. Saya menyatakan ini permasalahan sudah selesai, jangan ditambah lagi. Karena Ini ya, sudah terdakwa, jadi biarkan dia menjawab. Itu kan kesimpulan. Baik. Nanti keluarkan itu saja. Baik. Dia sudah menjawab. Tadi 3 hari sudahnya gitu. Ya. Baik. Setelah saudara masuk dalam kamar, kemudian saya pergi. Berapa lama kemudian, Pak, orang-orang tahanan lain datang berdatangan yang tadi Bapak bilang melempar botol minuman kosong dan tutup rokok ke kamar 11 tempat Bapak berada? Itu di awal. Di awal saya baru masuk. Setelah Bapak masuk kamar, dikunci oleh Berita Sikit, kan masih sepi itu di CCTV. Tadi terlihat. Iya, betul. Kemudian yang Bapak maksud orang-orang berdatangan tahanan lain melempar botol minuman ke dalam kamar dan tutup rokok itu berapa menit kemudian setelah kamar dikunci dari luar? Mohon maaf, karena di tempat saya tidak ada jam dinding, saya tidak melihat jam. Ya. Jadi saya tidak tahu jam berapanya itu saja. Kira-kira berapa menit? Kalau kira-kira saja Pak. Saya mau saudara. Kira-kira ya sekitar 2 menitan mungkin. 2 menit setelah terkunci dari luar. Mungkin ya. Ya, baru kemudian berdatangan orang-orang dari luar, tahanan lain.
maki-maki Pak ya, kemudian melempar botol dan sebagainya. Iya. Oke. Kemudian Bapak tidur sekitar jam lewat tengah malam. Tadi Bapak bilang lewat tengah malam. Di BAP Bapak bilang antara jam 00 sampai jam 01. Itu kemudian Bapak dibangunkan oleh Coki, Pak RT. Betul. Ada saya juga di situ. Betul. Ada tadi Bapak bilang ada Herli, betul? Betul. Itu sekitar jam berapa tepatnya Pak? Kalau antara 00 sampai 01 tadi Bapak bilang. Kedatangan pertama itu jam berapa? Mohon maaf, saya jamnya memang tidak ada cek waktu itu. Baik, nanti bisa kita lihat yang mulia dengan CCTV ya. Ya. Kalau tidak salah itu jam 00.20. Kemudian masuknya Ustadz Maman. Kali hadis ini ya. Iya, yang kali habis itu ke dalam itu setelah kira-kira berapa lama saat dari kedatangan awal saya dengan Coki. Nah, itu ya, saya nggak ingat agak menghitung. Baik, Mohon maaf. nggak ingat ya. Tapi setelah itu Pak ya. Ya. Siap. Kemudian apakah pada saat kita duduk bersama saya, Coki, Herli, dan Pak Kace di kamar sebelah, duduk saya bersila atau berdiri Pak? Itu juga perlu saya lupa, maaf. Baik. Kita bersebelahan bersila. Ya. Apakah saya menawari Bapak minum kopi atau teh? Cepat. Sempat. Ya. Berarti minum tehnya datang dan minumannya datang. Ya, Pak Mulia yang bawa. Pak Maulana. Maulana. Ya. Pak Maulana datang membawa minuman ya Pak. Tuh. Berapa cangkir? Saya juga pernah saya juga. Teh saya dapat kopi. Bapak dapat teh. Dapat teh atau kopi? Waktu itu kopi. Kopi juga. Kopi juga, saya nggak kopi cuma. Oke. Karena saya. Dulu kita ya minum kopi ya. Betul. Sambil minum kopi. Bapak merokok nggak kopi? Iya. Saya merokok. Iya. Iya, saya merokok. Eh, Ya. Ngobrol lama ya Pak? Ngobrol lama, berapa menitnya saya nggak tahu, cuma ya saya menghormati lah, saya orang baru di sini. Ya. Seperti itu. Jadi kita ngobrol lama ya. Baik. Ya. Kemudian setelah itu datanglah Pak Maman, Ustadz Maman. Betul. Pak Maman tadinya begitu datang duduknya di mana Pak? Sebelah kanan saya. Langsung di sebelah kanan saya, artinya di antara Bapak dan saya, atau masih di sebelah kanan saya? Sebelah kanan Pak Jenderal. Oke. Kemudian geser ke sebelah kanan ke saya. Ya. Waktu Ustadz Maman datang, pertama dia di dekat pintu di sebelah kanan saya. Betul. Tidak berapa lama setelah berbicara dengan Pak Kace, dia pindah melewati saya, berada duduk di tengah-tengah antara Pak Kace dan saya. Biar dia yang menjelaskan. Oh, saudara. betul gitu, Pak Kace? Betul. Ya, saudara bertanya saja. Baik. Ya. Setelah itu, apa yang dikatakan Pak Maman kepada Pak Kace? Setelah duduk di sebelah Bapak. Seingat saya waktu itu, kenapa kamu meminta Nabi Muhammad seperti itu? Jawaban Bapak apa pada saat itu? Dari mana kamu tahu bahwa Nabi Muhammad kebanggaan besar? Ya. Saya bilang, saya membaca sebuah hadis. Hadis dari sama itu dijual di grafiknya, bukunya banyak. Ya. Seperti itu. Kata Maman, nggak ada itu. Orang bohong langsung pukul saya. Benar. Betul kan? Sebelum itu. Iya. Yang Bapak maksud itu hadis apa? Bisa disampaikan? Hadis sama apa lupa saya bacanya. Dia adalah apa namanya sejarah Nabi Muhammad itu. Apalagi Pak yang Bapak sampaikan kepada Maman? Tidak ingat semua. Kalau Bapak tidak ingat, saya ingatkan mungkin surat Al-Jin ayat 72. Oh iya. Apa Bapak bilang? Iya, Nabi Muhammad
dekat dengan jin. Terus saya bilang cuma ayat dekat dengan awalnya nggak ketemu, gitu aja. Baik. Yang mulia, Al-Jin itu surat ke-72, nggak ada yang 72. Ya, baik. Jadi ini kita Nah, pertanyaan saya lewat Ya. lewat apa yang diucap Al-Jin itu ayat berapa? Karena Ya. Al-Jin nggak ada sampai 72. ya cukup ya. Ayat 13-nya, yang mulia. Kita untuk terkait dengan apa yang disampaikan kemudian sudah diputus oleh pengadilan negeri Ciamis. Iya, betul yang mulia. Saya kira tidak perlu diungkap di sini ya. Iya. Baik, ya, Pak. Latar belakang, jadi kita nanti tidak. Ya, Ya, itu memang sudah selesai. ya, Tapi dalam konteks rangkaian terjadi itu dia sebut surat Al-Jin. ya. Tidak ada ayat 72. Ya. Ayat berapa yang jadi referensi dia? Saudara paham nggak tentang surat yang ditanyakan pada hari ini tadi? Iya, surat 72 itu Al-Jin. Ayat berapa? Ayat 19, silakan dibuka. Cukup ya. Cukup itu aja. Baik. Selanjutnya, Pak Saudara saksi KC, setelah bertanya jawab dengan Maman, apa yang dilakukan Maman terhadap Pak KC? Yang dilakukan terhadap saya pemukulan. Berapa kali, Pak? Itu yang saya rasa 2 kali. Baik. Kemudian setelah itu apa yang saya lakukan? Juga sama, pemukulan. Caranya saya melakukan pemukulan kepada Bapak pada saat itu di kamar tugas bagaimana? Yang pertama tampar, yang kedua Benar. Apakah saya tetap duduk atau berdiri? saya akan lupa apa sambil duduk, apa sambil berdiri. Baik, lupa ya Pak. Tadi Pak bilang saya pukul. Ya coba ingatkan tadi ya bahwa tadi sudah diperagakan oleh saksi. Ya, betul ya, betul. Itu cara yang khusus. Baik. Tadi setelah katanya saya mukul, saksi mengatakan saya melumuri wajah saudara dengan kotoran yang diambil dari kantong plastik. Betul? Ya, Kantong plastiknya dalam BAP mengatakan itu dipegang tangan kiri, mengambil dengan tangan kanan. Berarti saat itu tangan kanan saya memegang kotoran dan tangan kiri saya memegang kantong plastik. Pertanyaan saya, kira-kira bagaimana caranya saya memukul saudara dengan kondisi tangan kiri memegang kantong plastik yang berisi kotoran dan tangan kanan yang juga berisi kotoran? pada saat itu sudah tidak ada kegiatan pemukulan. Oh, Cuma adanya yaitu perumuran peses kesak ke muka saya. baik. Perumuran feses itu yang Bapak tahu, Bapak terima dalam posisi duduk tetap bersila atau Bapak berdiri? Kayaknya sambil berdiri. Bapak berdiri? Ini lupa saya itu. Duduk tetap bersila dulu. Ya, Karena karena setelah itu sudah terdapat, jadi saya langsung dikeroyok. Jadi konsentrasi saya belum sampai sana. sudah tidak normal. Belum. Kita runtut satu persatu. Nah, Saya menelpon saudara itu sambil berdiri atau sambil duduk sayanya? dari sini saya tidak perhatikan. Tidak tahu. Ya, Bapak pada waktu dileburi sedang duduk bersila tetap atau berdiri? saya lupa itu. Lupa. Karena saya tidak ada saksi, cuma saya sendiri. Ya. Kalau ada saksi, saya tidak tahu saksi. Iya. Sebelum melumuri, tadi Bapak bilang saya mengatakan tutup matamu, buka mulutmu. Ya, Dalam ayat. betul. Apa tidak keliru?
Saya tolong Bapak ingat kembali, karena dalam dakwaan saya baca yang betul tutup mulutmu dan tutup matamu, dua-duanya tutup, bukan mata. Nah, yang dialami saksi saja, pendengaran saudara apa itu? Yang saya alami yaitu saya mengikuti Pak Jenderal, tutup matamu, buka mulut, itu aja. Itu yang dilakukan. Yang saya alami. Yang saudara dengar. Betul. Ya, silakan. Kemudian saya lumuri. Pada waktu dilumuri, kan tadi saya katakan tutup matamu. Pak Kacil tutup matanya? Iya, saya tutup begini. Oke. Posisi Bapak tetap mendongak ke atas atau menunduk? Saya lupa itu menendang atau menunduk bagaimana ya. Maaf, saya tidak ingat semua itu. Baik. Setelah dilumuri kotoran dengan posisi mata tertutup, kalau Bapak buka mata nanti masuk ke dalam mata. Apakah Bapak masih bisa melihat siapa-siapa orang yang melakukan pemukulan setelah ini? Sejak itu saya sudah tidak ingat, cuma ingat kadang-kadang. Bukan tidak ingat, Pak. Ingat sama melihat beda. Iya, bukan saya tidak. Saya melihat gerak-gerak mereka itu cuma ada yang kaosnya kulit, ada yang kaosnya hitam, seperti itu. Bagaimana Bapak bisa melihat sementara posisi Bapak mata tertutup? Kalau Bapak buka, Bapak tentunya tidak kuat. Orang manusia itu ada di wajah Bapak, termasuk mata. Saudara terdakwa sedang dilumuri itu tidak ada yang memukul memang. Enggak, maksudnya setelah dilumuri, tadi Bapak menyatakan atas pertanyaan JPU ada yang memukul. Pak, dari mana Bapak bisa melihat siapa yang memukul setelah dilumuri kotoran? Padahal mata Bapak tertutup, tertunduk, dan muka termasuk mata penuh dengan kotoran manusia. Kalau tidak memukul siapa lagi? Ya. Lalu di dalam BAP tanggal 16 September ini, pertanyaan nomor 5, jawaban saudara bahwa yang memukul itu Bapak sebutkan nama-namanya. Dari mana Bapak pertanyaannya? Dari mana Bapak tahu nama orang-orang yang memukul Bapak setelah muka dilumuri kotoran? Siapa yang memberitahu Bapak? Nah itu BAP, siangnya saya dapat PH, malamnya saya dibon oleh penyidik ke lantai 4, langsung saya dibuatkan BAP. Itu kejadiannya. Makanya BAP itu saya cabut karena BAP kamu menurut saya. Saya sudah punya PH di BAP tengah malam tanpa PH. Jadi kayak kucing-kucingan dengan PH saya. Mungkin itu bisa saja karena Pak Jenderal aktif, anak buah Pak Jenderal. Itu asumsi. Asumsi ya, baik maaf yang mulia. Dugaan aja. Jadi tidak tahu ya. Iya. Pertanyaan saya di dalam BAP tanggal 16 September itu, saudara saksi menyebutkan bahwa bahkan tadi di depan persidangan saudara saksi menyebutkan atas pertanyaan JPU. Setelah dilumuri itu saya kumpul lagi sama saya, sama Leon, sama Heri, sama ini, sama itu. Bagaimana? Padahal tadi saudara bilang saudara tidak tahu dan tidak melihat. Baju luri-luri itu tidak bisa menunjukkan nama dan identitas. Siapa, pertanyaan saya, siapa yang memberitahu saudara bahwa nama-nama itulah orang-orang itu yang memukul saudara setelah dilumuri kotoran? Saudara terdakwa yang saya semuanya pada saat kejadian tidak satupun ada yang saya kenal orangnya, tapi setelah beberapa hari kemudian saya selidiki teman-teman yang mau ngobrol dengan saya tanya wajah ini siapa namanya, wajah ini siapa namanya, kemudian muncullah nama satu persatu saya catat. Baik. Bagaimana saudara bisa mengenali wajah-wajah para tersangka terdakwa lain yang memukul saudara setelah dilumuri kotoran, padahal saat itu mata saudara tertutup dan penuh kotoran di bawah matanya?
Iya, ketika mengenali wajah mereka itu, ketika saya melaporkan ke lantai 4 dengan PH saya, Pak Martin Lukas Simanjuntak, di situ Japar si Prasetyo sedang di-BAP oleh kepolisian. Di situ mereka mengaku, saya Japar, saya Prasetyo. Berarti apa yang sudah sampaikan di dalam BAP itu adalah berdasarkan keterangan orang lain, bukan merupakan penglihatan saudara pada saat malam kejadian. Oh, yang di waktu di BAP itu, ya saya menceritakan apa adanya yang dikatakan oleh kepolisian. Iya, tadi sudah bilang ya. Iya. Keterangan setelah BAP ya, tahu ya. Betul. Baik. Nah, ketika saya melaporkan pertama kali kasus ini dengan pihak saya namanya Martin Lukas, nah mereka sudah di BAP, ada di situ di salah satu kamar, bahkan saya ke toilet ngobrol dengan mereka. Saya sempat ngobrol begini, udahlah masalah kejadian mas saya udah maafkan, tapi jangan sampai terulang lagi. Kita ini orang Indonesia, saya menghargai, saya menghormati. Saya bilang gitu, saya udah maafkan. Cuma kalau proses hukum, negara kita kan negara hukum, tetap konsekuensinya harus berjalan. Nggak ada masalah. Betul. Saksi. Dengan perkara ini dibawa ke pengamatan pengadilan sini saja. Langsung kembali ke pertanyaan. Atas pertanyaan nomor 8 di BAP yang sama 16 September, poin nomor 2, saudara saksi menjawab, Pak Jenderal Napoleon melakukan penganiayaan kepada saya dengan cara memukul dengan tangan menggenggam di dahi sebelah kiri, kemudian menampar bagian wajah sebelah kiri, lalu mengoleskan seluruh wajah saya dengan kotoran manusia. Baru setelah itu menendang saya di bagian punggung. Pertanyaannya, karena tadi itu dilihat berbeda dengan apa yang saudara sampaikan sebelumnya, bagaimana dengan keterangan jawaban saudara di BAP jawaban nomor 8 poin 2 tadi? Apa betul begitu ya? Setelah saya menurut korban masih memukul, menampar dan menginjak dengan kaki. Coba ingat lagi. Setelah dilebur ya, ini setelah. Apakah saya masih buka atau orang lain? Karena tadi sudah bilang yang menendang kaki, yang memukul Japar katanya tadi atas pertanyaan CPO. Tetapi di dalam BAP nomor 8 poin 5, saudara mengatakan itu saya yang melakukan. Yang betul yang mana? Peluncuran kotoran terhadap saya itu kayaknya setelah pengeroyokan dan lain sebagainya itu. Setelah pengeroyokan. Iya, jadi terakhir langsung berhenti, langsung saya karena banyak kotoran bau, kemudian langsung saya ke toilet, dan disitulah berhenti dari kekerasan. Pada waktu Bapak dipukuli, Bapak ada mendengar suara yang menyuruh berhenti? Stop. Saya baru ingat waktu itu. Bapak tidak mendengar ada suara berteriak keras, keluar semua dari kamar semua. Bapak ada yang bilang gitu. Bapak dengar? Ada dengar? Iya, tapi tak siapa namanya. Suara yang berteriak stop, keluar semua dari kamar 11. Itu sama nggak dengan suara saya sekarang? Sama kayaknya. Terima kasih. Iya. Ya. Setelah itu masuklah beberapa orang tahanan lain tadi Pak bilang untuk membersihkan kamar.
Apakah ada yang menyemprot parfum? Ada yang pakai juga nyemprot parfum, siapa itu saya nggak ngerti, nggak kenal. Makanya dengar lagi. Apakah Maulana namanya? Ya, Maulana. saya tidak periksa persis. Bapak nggak tahu ada itu atas perintah siapa atau Iya. disuruh siapa atau parfum punya siapa? Saya tidak tahu siapa yang merintahkan. Memang ya bau-bau itu langsung disemprot minyak wangi. Kemudian saya ngepel temboknya, pilihannya, gitu aja. Pada waktu setelah dilumuri, tadi saudara bilang banyak yang memukuli. Apakah semuanya memukuli dengan tangan atau dengan alat? Ada yang menggunakan alat lain? Ada yang menggunakan alat sendal. Sendal. Ya, Bapak lihat siapa orangnya? yang kemarin sudah diakui oleh si Prasetyo. Pasti. Ya, Oke. mukul ke kepalanya. Iya. Oke. Atas pertanyaan nomor 13 masih di BAP yang sama, saudara saksi menjawab, akibat penganiayaan itu saya mengalami luka-luka, mata kiri luka lebam dan merah, nyeri di seluruh kepala, luka memar di pelipis kiri, hidung luka memar dan nyeri di pinggang. Itu keterangan saudara dalam BAP nomor 13. Pertanyaannya, yang menyebabkan rasa nyeri memar di kepala, hidung, mulut, hidung, mata, pinggang itu akibat pukulan dan tendangan atau tamparan atau akibat terolesi kotoran di wajah Anda? Yang pasti yang merasa jadi itu bekas pukulan. Baik. Atas pertanyaan nomor 14 di BAP yang sama, saudara menjawab bahwa betul saya sudah membuat perdamaian di tanggal 3 September 2021 yang saya tanda tangani sendiri bahwa saya sudah menyelesaikan masalah dengan para pelaku dan saya sudah berjanji tidak akan melanjutkan perkara ini ke sidang pengadilan. Itu keterangan saudara dalam BAP nomor 14. Pertanyaannya, apa betul demikian pertanyaan jawaban saudara? Tidak. Tetapi tadi ditanya oleh Pak Hakim, BAP tanggal 16 itu sudah saudara tanda tangani, saudara baca, saudara paraf. Itu ada pengajuan permohonan pencabutan saudara itu, ada seseorang yang menulis tulisannya mirip tulisan saya, kemudian sudah ditandatangani dan ada surat yang masuk ke dalam, sudah bermaterai, saya disuruh tanda tangan perdamaian. Surat perdamaian. Ya, saya waktu itu belum punya PH, bahwa saya di bawah tekanan dan ancaman yang itu tadi. Yang pertama, anak dan keluarga, bahkan PH pun katanya mau dihabisi. Siapa yang memisahkan itu? Pak Jenderal sendiri, Kapan? waktu kita ngobrol-ngobrol, Tanggal berapa? Pak Jenderal sendiri yang membuka, yang punya perekaman handphone di situ. Pasti ada di situ kalau ada. Saya punya handphone. Pak, saya punya mata, handphone dan singkong itu saya tahu, Singkong. bisa membedakan harusnya begitu. Handphone. Ada handphone. Di Bisa dalam- saudara buktikan saya punya handphone. Waktu itu saya melihat ada dua handphone. Dua handphone. Betul. Saudara saksi memberikan keterangan, saya ingatkan di bawah sumpah. Ya, Ada sanksi apabila saudara mengatakan hal yang tidak benar di dalam keterangan ini. Saya tanya lagi, apakah saudara saksi melihat saya membawa handphone? kalau membawa saya tidak melihat, cuma pada waktu itu saya melihat ada handphone. Saudara-saudara, Saya dalam hati- saksi, barusan saudara saksi bilang tidak membawa, tidak melihat handphone. Mengapa saudara
tadi mengatakan membawa handphone. Saudara diperiksa di sini di bawah sumpah. Saya ingatkan kepada Anda, ada saksi apabila keterangan itu bohong. Bagaimana? Jadi saya dalam hati waktu itu kenapa tidak boleh masuk handphone, kok ada handphone? Enggak, jangan bertanya perdata. Saya bertanya, tadi saudara mengatakan melihat handphone 2 biji ditanya Pak Jaksa keluar dari kantong saku saya. Pertanyaannya, saudara saksi itu sekarang disumpah dalam memberikan keterangan dalam sumpah. Saudara bisa buktikan itu handphone bisa. Saya mengalih pertanyaannya itu simpel saja. Apakah saudara betul-betul melihat ada handphone atau tidak? Yang mulia, saya betul melihat waktu itu. Ya. Pembicaraan kita, pembicaraan saya, Pak Jenderal, si Coki, itu sepertinya direkam. Ya. Saya kira Begitu demikian. dilakukan saksi Itu ya. Kalau direkam, kejadian malam itu direkam, baik suara apalagi video, tentunya rekaman dan video itu akan sangat menguntungkan saya dan terdakwa lain, terutama saya. Saya akan menunjukkan ke persidangan ini sekarang kalau ada rekaman itu, karena itu sangat menguntungkan saya. Tetapi nyatanya saya tidak punya, saya rugi sebetulnya. Kalau saya punya rekaman handphone saat itu, waduh, akan saya tampilkan di sini, Pak. Jadi dilakukan saksi seperti itu. Silakan dilanjut pertanyaan lain. Dia mengatakan tidak melihat, dia melihat. Ya. Ada 3 buah surat yang kami pegang. Yang pertama, surat permintaan maaf dari saudara yang ditujukan kepada yang terhormat Bapak Jenderal Napoleon Bonaparte di tempat. Surat dibuat tanggal 2 September ditandatangani oleh Haji Muhammad Kaceh. Dengan hormat dari hati yang saya paling dalam, mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati Bapak Jenderal memaafkan sikap saya, kekurangan sopanan saya atau perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Jenderal. Peristiwa di hari Rabu pagi sudah Bapak nyatakan selesai, tidak masalah. Untuk selanjutnya mohon izinkan saya untuk meminta maaf kepada seluruh umat Islam di dunia di depan publik atas tindakan video di YouTube saya seluruhnya. Dan permohonan saya, Bapak Jenderal selaku pengayom pelindung masyarakat, saya mohon bantuan keamanan selama saya menyelesaikan proses hukum. Demikian surat pribadi saya. Terima kasih. Ini suratnya. Silakan dilihatkan di silakan saksi. Silakan. Penjelasan kepada saksi akan dibaca saksi dulu. Ya, kesempatan tadi untuk mengenal Pak Guru yang saudara tunjukkan. Yang terhormat Bapak Jenderal Napoleon Bonaparte. Apakah itu tulisan saudara? Kalau yang tidak bermaterai ini tanggal 2 September, ya betul. Ya. Saya menulis ini setelah saya mengetahui bahwa beliau ini adalah jenderal. Ya, Baik. itu tulisan saudara. Ya, itu. Silakan. Selanjutnya, dalam surat kedua saya bacakan kepada yang terhormat Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Brigjen Pol Adirian di tempat. Saudara menulis, dengan hormat, bersama ini saya mengajukan permohonan pencabutan atau menarik laporan polisi nomor RCB 0510 8 Romawi 2021 tanggal
26 Agustus 2021 yang telah saya laporkan kepada Baris dalam perkara tindak pidana penganiayaan terhadap diri saya. Atas permohonan saya ajukan menarik kembali laporan polisi yang telah saya laporkan karena telah terjadi kesepakatan damai antara saya dengan terlapor. Dan kami telah sepakat untuk menyelesaikan permasalahan ini secara damai dan kekeluargaan. Dan saya anggap perkara saya sudah tuntas dan saya berjanji tidak melanjutkan perkara ini ke sidang pengadilan. Demikian surat pencabutan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Atas terkabulnya surat ini saya ucapkan terima kasih. Ditandatangani Hormat saya Haji Muhammad Kaceh 3 September 2021. Boleh saya tunjukkan lagi? Apakah itu juga tulisan saudara? Ini surat dibuat karena saya dalam posisi tekanan dan ancaman. Pertanyaannya nomor 1 Dan konsepnya sudah dibuat orang lain, saya suruh menyalin. dengan pertanyaan saya dulu. Apakah itu tulisan saudara? Kalau tulisan Itu nomor 1 pertanyaannya dijawab. Apakah tulisan saudara? bukan, ini tulisan saya nggak seperti ini.